akan bersamaku. Ya, saya tunggu. Iya. Para pemirsa ya. Ya, saudara yang bergabung yaitu saudaraku yang paling keren dari tebing tinggi. Selamat pagi ya, terima kasih. Tumben kau ada, biasanya kau tidak ada. Iya, oke. Selamat pagi yang sudah bergabung dengan saya. Saya mengucapkan terima kasih sudah bergabung dengan Mr. Tony ya. Perkenalkan, nama saya adalah Mr. Tony, seorang praktisi kesehatan 3 dimensi ya. Saya sudah berkali-kali mengadakan live ya, tapi saya monolog ya, saya jarang mengundang ya. Kenapa demikian? Saya ingin apa-apa yang saya sampaikan ini betul-betul artinya murni dari saya ya. Biasa kalau kita ditanya-tanya ya bisa menjawab, tapi saya ingin monolog saja ya, seperti ceramah saja itu, dan dibolehkan juga ya, di TikTok boleh. Para pemirsa yang saya hormati dan saya kasihi ya, pada pagi hari ini saya tetap masih konsentrasi ya dengan tema adalah diri yang sehat, tapi lebih tajam yaitu bagaimana diri yang sehat mempertajam indera rohani ya. Kenapa demikian? Karena kita manusia yang jarang untuk berpikir ya, jarang untuk merenungkan hidup itu, seakan-akan hanya indera jasmani saja yang dipercaya ya. Banyak orang yang kurang memahami, kurang mendalami tentang bagaimana indera rohani itu sejatinya ya. Karena kan kita sudah jelas kita ada dua kalau manusia biasa ada lahir ada batin ya. Kalau ada yang di televisi itu mengatakan adalah mata batin, tapi saya tidak suka mengatakan mata batin, saya mengatakan mata rohani. Jadi kita itu ada indera jasmani, ada indera rohani ya. Indera jasmani yang tampak ini ya untuk mengindra ya barang-barang yang gampang dilihat, gampang didengar, gampang dirasakan ya, termasuk apa yang kita lakukan setiap hari ya, itu kan gampang ya. Kalau kita mau berjalan harus melihat ya. Nah, kalau kita misalnya sekarang kita ingin mendengar musik ya, kita harus punya telinga ya. Kita mau makan yang enak, kita harus memiliki lidah untuk merasakan ya. Kalau kita ingin parfum karena kita kan bau kita tidak bagus ya, kita harus memakai hidung kita untuk membau bahwa harum dan tidak ya. Seperti kebanyakan wanita itu suka yang harum-harum. Kemudian ya, untuk memuaskan rasa kadang-kadang manusia harus juga menggunakan kulit ya untuk merasakan dan dingin dan panas ya, itulah. Namun itu ya memang itu juga perlu di dunia ini, namun saya menekankan sekarang indera rohani ya. Seperti apa indera rohani itu ya? Indera rohani tentu saja beda fungsinya dengan indera jasmani ya. Indera jasmani itu untuk mengakses ya hal-hal yang tampak ya, sedangkan indera rohani mengakses hal-hal yang tidak kasat mata, yaitu indera rohani ya. Nah, apa hal yang tidak tampak di dunia? Banyak sekali yang tidak tampak ya, yang tidak tampak itu banyak sekali ya, yaitu biasanya yang pertama yang paling susah untuk diketahui itu adalah keberadaan dari Sang Pencipta. Tuhan Allah itu juga makhluk tidak kasat mata jasmani ya, tidak tampak mata jasmani. Nah, kemudian tubuh kita pun kita sebenarnya kita tidak pernah melihat ya. Tubuh kita hanya percaya saja ya. Nah, oleh karena itu seorang diri yang sehat ya memungsikan semua ya, indera jasmani juga difungsikan sebagai alat untuk berpikir juga, karena kita bisa berpikir adalah melihat kemudian berpikir, ini semua adalah alat ya, alat semua ya. Jadi indera itu adalah alat saja ya. Nah, yang memiliki adalah aku ya, ini aku yang memiliki ya. Kadang-kadang saya mengatakan tidak gampang ya, yang memiliki indera itulah saya, aku ya. Mr. Tony tegas mengatakan secara filosofi adalah aku ya. Makanya mengatakan diri yang sehat berarti aku yang sehat, sama juga aku yang sehat ya. Maka bagaimana kita bisa merawat ya
raga, merawat jiwa kalau akunya tidak sehat. Nah, kali ini Mr. Tony akan bicara mengenai bagaimana kita hidup ini ya, memahami ya apa itu yang dikatakan kita manusia memiliki kelemahan, kita memiliki benteng rohani maupun tameng rohani ya. Ini mungkin banyak yang belum dengar ya. Nah, kata benteng rohani, nah, kenapa ada kata benteng ya? Sebenarnya benteng itu kan sebenarnya alat untuk pertahanan ya. Benteng itu aslinya dulu ya alat pertahanan. Sekarang pun juga kita punya alat pertahanan ya. Nah, seperti benteng-benteng yang dibangun macam di Makassar ada benteng Rotterdam, kalau di Gorontalo benteng Utanaha, kalau di Yogyakarta itu benteng Frederberg ya, ada benteng, segala banyak benteng itu untuk alat pertahanan ya. Makanya manusia itu, saya sendiri ya merasakan pengalaman saya, karena saya itu manusia yang lemah ya, merasa lemah, maka saya harus membentengi diri saya dengan benteng rohani ya. Sebenarnya benteng rohani itu terdiri daripada apa? Ya, kalau saya sendiri mengatakan benteng rohani itu sebetulnya sesuatu kekuatan ya, kekuatan yang apa ya, susah untuk diterjemahkan, tapi saya melindungi diri saya sendiri dengan kekuatan-kekuatan yang saya punyai maupun kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar saya ya. Jadi saya sebagai manusia harus memiliki benteng ya, agar supaya kenapa saya kemudian bisa tahan terhadap serangan-serangan ya. Nah, pengalaman hidup saya sebagai manusia ya, karena manusia itu kan memiliki banyak masalah. Kadang kita kan diserang, jelas kita diserang. Serangan-serangan itu banyak ya. Serangan itu bisa fitnahan, serangan itu bisa caci maki ya. Serangan itu bisa juga karena tuduhan, fitnahan, semua itu adalah tuduhan ya. Maka kalau kita tidak kuat ya, kita tidak memiliki benteng rohani, maka kita gampang roboh. Kan gitu saja ya, sederhana ya. Kalau kita tidak memiliki pertahanan ya, nah, maka kita difitnah sedikit sudah mengamuk ya. Kita dibully sedikit kita sudah istilahnya kalap, mata gelap ya. Nah, itu makanya kalau kita itu manusia, diri yang sehat ini, aku yang sehat ini, maka harus memiliki benteng ya. Tujuannya bukan apa, supaya kita menjadi orang kuat ya. Jadi kekuatan itu ada dua, kekuatan benteng. Kalau kita membuat benteng rohani itu supaya kuat, diri kita akan supaya juga kuat ya, menghadapi ada lapis ya. Nah, kalau secara spiritual ya, begini, secara agama ya, walaupun toh itu saya cerita yang nampak, memang selalu ada itu istilahnya, kita ada yang melindungi ya. Jadi kita sebenarnya itu ada pelindung ya. Ada yang melindungi, ada yang dalam diri kita itu ada yang melindungi ya. Kalau dalam teori saya sebagai orang Kristen ya, ini bukan cerita agama ya, itu namanya malaikat pelindung ya, malaikat pelindung ya. Dia melindungi kita dengan caranya sendiri yang kadang saya tidak tahu ya. Kalau pengalaman-pengalaman orang-orang yang spiritualnya tinggi seperti Santa Faustina ya, seorang biarawan dari Polandia yang sekarang diakui dunia ya sebagai pendiri Rosario Koronka ya, yang saya lakukan setiap jam 3 siang itu malaikat pelindung itu bisa melindungi kita. Misalnya contoh ya, dia sendiri waktu dia berjalan di kota di kota Krakow ya, Polandia ya. Nah, dia ada mau di jambret ya, atau mau di kita itulah, tapi dilindungi ya. Jadi kemudian jambret itu tidak melihat itu Faustina ya, sehingga Faustina selamat ya. Itu jadi itu perlindungan ya. Jadi kalau kita cerita perlindungan, setiap manusia memiliki perlindungan ya. Nah, perlindungan bagaimana caranya sekarang ya? Caranya bagaimana agar kita memiliki benteng rohani ya. Kalau saya sebagai pengalaman saya sebagai orang sudah old age ya, sudah tua ya. Nah, saya belajar dari mana? Saya belajar dari diri saya sendiri ya, bahwa di sekitar kita itu ya ada energi ya. Energi apa itu? Energi namanya supranatural ya. Apa itu energi supranatural ya? Energi supranatural itu adalah energi yang ada di sekitar kita. Itu bisa kita manfaatkan ya. Nah, kalau dalam teori agama, nah itu teori supranatural ada kekuatan-kekuatan gaib ya. Makanya
di agama saya, nah itulah diciptakan personifikasi namanya malaikat pelindung yang melindungi kita ya. Ya kita itu makhluk yang lemah, maka kita harus dilindungi. Nah kita belajar juga dari tubuh kita sendiri ya. Tubuh kita sendiri juga ada namanya imunitas ya. Kita memiliki daya kekebalan tubuh ya. Jadi sebenarnya itu sudah diajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah mengalami sendiri bahwa ada daya dalam tubuh kita yang disebut daya imunitas kekebalan. Nah itu artinya secara fisika, secara biologis kita sebagai manusia sudah diciptakan secara sempurna ya. Nah tetapi manusia kan tidak cukup ya, maka untuk membangun imunitas kita harus memberikan ya, kalau kita bahasanya kedokteran, kita harus memberi makan yang bergizi ya. Maka di Indonesia itu ada makan bergizi gratis ya, karena masyarakat dianggap anak-anak kita di pedesaan khususnya atau di kota-kota kecil banyak anak yang kurang memiliki imunitas, maka dikasih makan bergizi gratis. Itu artinya supaya tumbuh imunitas yang menjadi inherent ya, menjadi miliknya ya, sehingga di kemudian hari karena imunitasnya kuat maka dia akan tahan, bisa menjadi orang yang kuat secara fisik ya. Kalau fisiknya kuat, maka kemudian jiwanya juga ikut menjadi kuat. Maka ada pepatah mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat. Nah, itulah namanya perlindungan ya. Nah, sekarang kalau benteng rohani seperti apa? Benteng rohani seperti apa? Kalau pengalaman saya ya, selama hidup ini, saya katakan ya, saya sadar bahwa diri saya memiliki kelemahan ya. Saya sadar bahwa diri saya memiliki kelemahan, maka saya memerlukan benteng rohani. Saya harus membuat benteng rohani ya. Caranya apa? Banyak sekali ya. Caranya membuat benteng rohani kalau saya ya, salah satunya adalah memohon ya. Kita memohon karunia ya. Kita memohon kepada yang kuasa ya. Tuhan lindungilah saya. Doa ini ya, kalau doa ini dilakukan dengan benar ya, maka bisa menjadi kekuatan batin ya. Itu menjadi benteng, karena benteng itu dibangun pasti ya di lokasi yang bagus ya, kemudian ada pasir, ada batu, ada semen, dan sebagainya ya. Maka orang-orang yang memiliki benteng rohani dirinya menjadi lebih kuat, maka diri yang saya itu menjadi kuat. Saya mengatakan sehat itu kuat, sehat itu nikmat ya. Nah itulah dikatakan benteng rohani ya. Saya semenjak tahun 82, karena ya saya waktu masih di kampung halaman, ini cerita pengalaman saya sudah mengalami banyak ancaman ya. Saya diteror kiri dan kanan ya. Bukan hanya teror fisik, tapi juga saya diteror secara mental ya. Artinya saya direndahkan, saya dibully dan sebagainya ya. Namun saya harus diam dulu ya. Nah, kemudian ya puji Tuhan ya, karena saya berdoa terus, saya ingin bahwa diri saya kuat, maka puji Tuhan segala apa yang diterorkan kepada saya itu akhirnya saya selamat ya. Akhirnya saya merantau tahun 84 ke Sulawesi ya. Nah ke Sulawesi juga sama juga ya, kebetulan saya di daerah Bau-Bau ya, ada di unit Transmigrasi Tuari Puriang 1 yang ada di Kecamatan Bui Pinang, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Situ pun juga banyak masalah ya. Kebetulan saya terlalu vokal, maka saya juga diteror. Saya sudah punya pengalaman di Jawa, maka saya juga begitu. Jadi cara saya adalah tetap mohon kepada yang kuasa agar supaya dikasih kekuatan. Makanya caranya saya ya itu saja, seperti yang sering saya katakan, mempertajam mata rohani itu dengan cara begadang berdoa pada malam hari. Itu yang saya lakukan ya. Jadi kalau saya alami masalah sulit ya, saya merasa bahwa diri saya harus kuat. Tapi caranya kan ada. Jadi saya minta bantuan kepada kekuatan yang ada dalam diri saya sendiri, yaitu kekuatan batin. Maka saya mengaktifkan indera
mengaktifkan indera rohani saya. Ya, caranya itu saja. Ya sudah sering ucapkan berkali-kali di dalam siaran langsung saya, yaitu saya dengan cara begadang. Ya, istilahnya negatif ya. Ya, kalau orang Jawa mengatakan melek, ya, kata melek itu berarti terjaga. Ya, nah, itu teori di Jawa itu melek, ya, berarti apa? Ya, kita mengurangi tidur, mengurangi makan, ya, bukan tidak makan, ya, mengurangi tidur, mengurangi makan. Itulah yang saya lakukan, ya, selama tahun kira-kira tahun persoalan itu tahun 86 87, ya. Nah, saya lakukan itu dengan cara begadang, ya. Tapi dalam waktu begadang itu ya tentu saya diam merenung, ya. Diam merenung, ya. Nah, itu biasa malam hari, ya. Saya biasa tidur kalau sudah jam 2 atau jam 3, ya. Nah, kadang-kadang juga terlalu capek, kadang-kadang mulai jam 11 sampai jam 2, jam 3. Itu saya lakukan secara terus-menerus, ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya ternyata saya pernah diserang, ya, lewat orang bilang guna-guna, ya, atau guna-guna, atau kalau di Jawa itu ya istilahnya apa ya? Ya itulah guna-guna saja, ya. Nah, akhirnya saya bisa selamat. Nah, berkali-kali saya diteror, saya pernah dibawakan parang badik datang ke rumah, itu pun tidak jadi. Nah, itulah pengalaman saya yang paling luar biasa. Saya pernah suatu pagi ada 4 orang datang ke rumah bawa parang, bawa badik, ya. Ya, mungkin tidak ingin membunuh saya, tapi ingin paling tidak membuat saya istilahnya ketakutan, ya. Akhirnya saya diteror. Tapi saya tidak tahu, di luar jawaban, di luar dugaan, saya bisa menjawab dengan benar, ya, saya bisa bersikap dengan benar. Akhirnya mereka pergi tanpa melukai saya sedikit pun, ya, dan mereka bahkan menjadi sadar. Itulah pengalaman batin pertama, itu tahun 87, ya. Nah, tapi lawan politik saya waktu itu tahun 87, karena saya ingin menghantam korupsi, mereka tidak terima. Jadi mereka cari akal lagi, ya. Akhirnya saya diteror yang kedua, saya dipanggil di rumahnya Pak RT, di situ saya dipukul sama Pak RT, kemudian saya diserahkan ke Pak Desa, kemudian akhirnya 10 hari saya ada di Polsek Bui Pinang, Kabupaten Buton. Itu tahun sekitar November 1987. Tapi saya yang sudah terlatih untuk mendapatkan teror dan sebagainya, saya tenang saja, ya. Padahal itu hari saya tidak bawa uang, bawa istri 1, 3 anak, yang 1 masih bayi. Saya dengan tenang hati saya berdoa pada Yang Kuasa agar supaya kuat, ya. Jadi saya aktifkan indera rohani saya, benda rohani saya aktifkan. Puji Tuhan, saya juga selamat, ya. Bayangkan di kota kecil, ya, tidak, ya, kalau kenalan ada, ya, orang Jawa ada di sana, tapi artinya saya tidak membawa uang, ya. Bayangkan, ya, bawa istri, bawa 3 anak yang masih kecil, satu umur 4 tahun, satu umur 2 tahun, satu umur 3 bulan. Luar biasa perjuangan saya. Nah, tapi saya tetap tenang. Kenapa itu? Ternyata 12 hari di sektor Bui Pinang, ya, bukan saya tidak ditahan, saya cuma ditahan di luar saja, tapi tiap hari wajib lapor. Di situ saya selamat, ya. Jadi pengalaman batin yang saya itu karena saya memang berserah kepada Yang Kuasa. Saya selama hidup saya berserah kepada Yang Kuasa. Kalau memang itu terjadi, terjadilah, ya. Tapi saya mohon perlindungan. Nah, itulah yang dikatakan benteng rohani. Ternyata pengalaman-pengalaman itu ternyata masih berulang, ya. Dan saya terus saja melakukan kehidupan saya. Saya, kalau istilahnya, saya menjalani takdir saya, ya. Karena saya menjalani takdir, ya, saya jalani saja. Karena teori saya, takdir dijalani, nasib masih bisa diperjuangkan. Nah, begitu, ya. Jadi takdir cuma bisa dijalani, kalau nasib masih bisa diperjuangkan. Ya, saya sapa Fransiskus, ya, sapa sedikit lah, ya. Fransiskus, maaf saya tidak mengundang, saya menurut saja, saya cuma mau terima kasih yang sudah bergabung. Pengalaman hidup saya mempertajam indera rohani, akhirnya
bisa membentuk benteng rohani dan tameng rohani. Ini tameng rohani kan di tangan, kalau benteng rohani itu meliputi diri saya semua. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya banyak kasus-kasus ya yang saya alami dimanapun juga, saya masih diberikan keselamatan ya. Artinya saya masih diberikan keselamatan, saya masih diberikan kesehatan. Nah, itulah apa yang saya alami ya. Jadi indera rohani itu kalau memang kita manfaatkan ya, maka kita akan timbul ketenangan. Kalau kita dilindungi merasa tenang ya. Itulah indera rohani ya. Jadi bagaimana mengaktifkan indera rohani ya? Itu indera rohani sebetulnya begini. Karena indera rohani kan berarti indera ya, indera dari diri saya. Jadi makanya ada orang menyebut mata batin, tapi saya menyebut mata rohani. Hidung hidung rohani ya, pembawa rohani. Telinga rohani ya. Nah, lihat ya, para nabi itu memiliki telinga rohani, makanya dia bisa mendengarkan suara malaikat ya. Kalau nabi-nabi itu ya seperti Nabi Musa bisa mendengarkan suara Tuhan. Itulah bukti daripada seseorang sudah memiliki ketajaman rohani ya, memiliki ketajaman rohani sehingga dia bisa mendengar suara malaikat, bisa mendengar suara Tuhan, bisa berbicara dengan Tuhan seperti Santa Faustina. Kalau Katolik itu paling terkenal, yang paling mudah adalah Santa Faustina ya. Dia bisa berbicara dalam hatinya, karena dia mendengar Tuhan dalam hatinya, dia bisa berbicara dengan Tuhan secara langsung lewat hatinya ya. Saya tidak bisa bayangkan ya kehebatan Santa Faustina ya. Kalau kita tidak pernah baca bukunya, ada bukunya tebal sekali ya, begini tebalnya ya, bukunya sampulnya hitam. Saya pernah baca di Jawa di adik saya. Nah, saya kemudian saya ada buku baca ya. Itulah, jadi kalau orang hidup ya semestinya memang memiliki itu yang dikatakan indera rohani ya. Kalau mengaktifkan kita indera rohani, diri kita menjadi kuat, kita akan memiliki benteng rohani yang melindungi kita ya. Nah, kita juga memiliki tameng rohani. Itu yang menurut keyakinan saya ya. Kemudian ternyata kasus 87 tadi yang saya ceritakan saya di Kolaka di Sulawesi Tenggara, berulang lagi saya waktu pindah ke Kabupaten Kolaka ya. Itu kan di Kabupaten Bau-Bau ya, di Kabupaten Bau-Bau. Nah, kemudian saya pindah di Kabupaten Kolaka, sama saja. Saya juga menghadapi teror karena saya juga begitu vokal terhadap korupsi, vokal terhadap segala bentuk ketidakadilan. Itu prinsip saya begitu. Makanya saya juga mendapatkan teror, saya mendapatkan perlawanan. Namun ya puji Tuhan ya, saya sudah terlatih untuk menghadapi itu. Saya akhirnya selamat ya. Paling tidak 3 kali ya saya mendapatkan teror secara batin ya, teror secara rohani ya. Tapi karena saya sudah memiliki pengalaman, maka saya sudah menjadi kuat dan saya selamat. Nah, oleh karena persoalan itu, karena saya tidak bersalah, maka saya dipindah tugas tahun 96. Saya pindah tugas ke Makassar ya, oleh pimpinan saya ya. Saya dianggap tidak bersalah, tapi daripada supaya mereka puas, maka saya cuma dipindah tugas, sedangkan musuh saya dipecat ya. Berarti saya masih lumayan. Sama juga di Makassar tahun 2000-an saya pun mengalami hal yang sama ya. Saya dituduh macam-macam, dituduh provokator. Tapi saya berani saja, saya hadapi semua itu. Akhirnya saya pun tetap menang dalam perkara itu menurut versi saya ya. Kalau menurut versi mereka saya kalah, tapi tidak ada masalah ya. Itulah sehingga saya sesudah saya pensiun tahun 2002, saya masih berjuang terus dan memang masih banyak mengalami hal-hal yang teror tersebut ya. Oke, para pemirsa yang saya kasih dan saya hormati, begitulah ceritanya ya. Siapa itu? Maria BS ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga berguna untuk para yang bergabung ya. Nah, jadi ceritanya begitu ya. Jadi setiap orang ya, kalau menurut pengalaman Mr. Tony ya, agar supaya memiliki kekuatan, kita harus memang selalu
ada caranya ya. Tapi cara itu juga tidak efektif kalau kita tidak berlaku baik ya. Jadi kita dalam hidup ini, kalau menurut Mr. Tony, pertama diksinya pun kita harus baik, tingkah laku pun kita harus baik, doanya pun harus benar ya. Itulah, jadi tidak gampang hidup di dunia ini kalau kita ingin menjadi orang yang kuat secara rohani ya. Ini jadi menjadi kuat secara rohani ya. Nah, bukan cuma kuat dalam arti fisik kita kuat, pikiran kuat, tapi rohani yang kuat akan membawa ya manfaat kepada kekuatan kejiwaan maupun kekuatan fisik. Makanya Mr. Tony selalu mengatakan, bila Anda ingin sehat raganya, sehat jiwanya, sehatkanlah dulu rohani Anda. Nah, rohani Anda berarti akunya ya, karena aku itu yang memiliki pemahaman ya. Aku ini memiliki pemahaman ya. Pemahaman itu berarti suatu pemikiran yang sudah menjadi milik dan diyakini, itulah pemahaman. Jadi pemahaman itu diyakini karena itu sebagai dasar kita untuk bertindak ya. Karena pemahaman itu proses ya, segala sesuatu suatu kebenaran ya yang kita yakini dan menjadi dasar kita untuk bicara maupun dasar kita untuk bertindak. Nah, aku ini juga memiliki kesadaran ya. Kesadaran itu adalah unsur rasa ya. Kesadaran itu adalah rasa kita ya, kemampuan aku ya untuk merasakan ya, bukan memahami, beda ya. Kalau pemahaman itu adalah memahami, kalau kesadaran untuk merasakan ya. Jadi merasakan benar atau salah. Jadi benar dan salah itu bukan cuma pemahaman, tapi secara rohani kesadaran itu benar dan salah itu bisa dirasakan. Oh, kok ini kok kira-kira kok enak ini, oh berarti benar. Oh, ini kok tidak enak, membingungkan, ini tidak benar. Demikian juga itu kesadaran bisa membuat kita membedakan mana baik mana buruk. Nah, kok kayaknya ini, kok menurut saya kayaknya ini kok tidak baik, kok ini kayaknya kok baik. Nah, begitu demikian juga antara indah dan tidak indah. Oh, kok ini rumah ini kayaknya indah, kayaknya ini tidak. Oh, ini kata-kata itu kita kayaknya pantas, wah ini kayaknya tidak. Jadi kemampuan untuk merasakan itulah dikatakan kesadaran. Itu definisi dari seorang pemikir pemikir Perancis namanya Descartes ya, yang hidup abad 18 abad 19 ya. Begitulah ya. Jadi kita sudah bisa mendefinisikan ya. Jadi kita hidup ini harus memiliki pemahaman ya, pemahaman tentang segala sesuatu ya, tentang diri saya, tentang orang lain, dan tentang seluruh dunia. Nah, kalau pemahaman kita terhadap diri kita, terhadap sesama dengan kita kan berarti sama-sama, berarti kita memiliki banyak kesamaan ya, secara esensial, secara substansial, secara fundamental. Kita yang berbeda itu adalah cuma identitas ya, fakta di luar. Bedanya apa? Bedanya cuma mungkin tinggi dan rendahnya ya, berat dan ringannya, hitam dan tidaknya, bahasanya berbeda tapi maksudnya sama. Begitulah kira-kira ya. Jadi para pemirsa yang saya hormati ya, jadi saya selalu menekankan ya, tadi yang katakan kita bisa mengaktifkan indera rohani kalau kita mengurangi tidur, mengurangi makan ya. Kalau kita diletakkan dalam budaya barat ya, ini dalam budaya barat ya, karena orang timur terkenal adalah kita ada orang spiritual ya. Jadi mulai India ke timur itu orang-orang spiritual, sampai di Indonesia adalah orang-orang spiritual. Jadi mementingkan harmoni ya, mementingkan keselarasan. Maka di Indonesia itu ada kita gotong royong ya. Tapi secara budaya ya, kalau saya orang yang sudah mendapat pendidikan barat, saya dosen itu ada orang Spanyol dulu, ada orang Belanda ya, ada orang ya suku-suku yang lain ya, orang Jerman ada, saya punya dosen ya waktu di Jogja kuliah. Jadi kalau konteks barat ya, ngurangi tidur, ngurangi makan, berarti mereka berpikir. Inilah kelebihan orang barat sampai sekarang kita diakui. Karena orang timur cuma merenung memikirkan
spiritualnya, orang barat merenung, memikirkan, otaknya diaktifkan sehingga bisa menemukan teknologi yang sekarang diakui dunia, ya. Contoh HP ini yang ditemukan oleh Mr. Martin Cooper ini, ya, adalah bukti bahwa orang-orang barat rasionya benar-benar digunakan, ya, sehingga menemukan teknologi. Makanya ada ilmu dan teknologi, mereka sungguh-sungguh amat maju, ya. Kita akui, ya, adanya listrik, balon lampu listrik yang membuat, ya, gelap jadi terang. Dunia sekarang siang dan malam di kota, ya, kita tetap bisa beraktivitas. Zaman dulu tidak, begitu malam sudah orang tidur. Kenapa? Sekarang sudah terbantu oleh alat-alat penerangan, ya, bukan lagi alat-alat yang lain lagi, ya. Ya, itulah kehebatan. Jadi sebetulnya orang timur dan orang barat sama-sama mereka berdiam, menurunkan diri. Orang barat pemahamannya yang dikuatkan, dia diam tapi dia di laboratorium, ya. Orang timur diam seperti saya ini adalah mengembangkan benteng rohani, ya. Sebetulnya kalau dikawinkan lebih bagus lagi, ya. Orang timur yang menjadi penemukan jarang, ya. Orang timur, ya, misalnya orang bangsa timur, ya, bangsa Cina, Jepang, Indonesia, ya, Malaysia kan jarang yang menjadi seorang pemikir, ya. Jarang yang yang misalnya mendapatkan hak paten produk tertentu. Ya, orang barat kan sudah jelas, ya. Itu ada kipas angin. Itu siapa yang temukan? Ya, orang barat. Itu bola lampu listrik, Thomas Alva Edison. Kemudian kabel siapa yang temukan? Semua itu adalah karena teknologi. Jadi orang Indonesia adalah diam, ya, seperti saya, ya. Saya kan mengaku saya orang timur, ya. Saya juga termasuk secara teknologi saya orang bodoh. Ya, saya jujur, secara teknologi saya orang bodoh. Tapi secara spiritual, saya mengatakan saya seorang beruntung. Makanya baik antara budaya timur dengan budaya barat itu bersatu, ya. Disatukan bagus lagi, ya. Makanya banyak sekarang katanya orang dari barat pergi ke India belajar yoga, ya, belajar meditasi. Kenapa? Budaya barat ternyata budaya barat itu ternyata membuat orang kosong, ya, karena jarang memaknai kehidupan. Mereka kerja, menikmati teknologi canggih, tapi kadang-kadang jiwanya kosong katanya, ya. Oleh karena jiwanya kosong tadi, banyak orang di barat, ya, yang stres, ya, depresi, ya. Banyak orang barat yang tinggal di Pulau Bali belajar, ya, tinggal di daerah timur yang katanya orangnya ramah-ramah. Di barat katanya orangnya sudah kurang ramah katanya. Ya, saya tidak mengadakan survei, saya hanya kadang-kadang percaya dengan apa yang diucapkan oleh media massa. Ya, oleh karena itu para pemirsa yang sudah bersatu dengan saya, yang kira-kira sudah hampir lebih setengah jam, ya, saya katakan demikian, ya. Kalau kita ingin, ya, diri kita sehat, kita selamat, kita happy, ya, mau tak mau kita sebagai manusia harus mengaktifkan indera rohani. Nah, aktifnya indera rohani itu sekaligus menjadi benteng rohani kita apabila kita mendapat serangan. Nah, kalau kita sudah strong secara rohani, maka kalau kita diserang dari muka, maka mungkin kita tidak kena karena kita memiliki benteng. Ya, kita dihujat mental, kita dihina mental, kita dicaci maki mental, karena kita sudah memiliki benteng, ya. Benteng rohani itu apa? Yaitu adalah kemampuan untuk melindungi dari segala teror yang ada di dunia ini. Karena kita biasa sekarang banyak teror, ya, banyak, ya. Presiden diteror, ya, negara diteror, ya, itulah. Makanya kalau negara tidak kuat diteror, maka akan menjadi hancur atau rapuh, ya. Oleh karena itu setiap orang, setiap negara, masyarakat harus memiliki kekebalan imunitas. Itulah dikatakan kalau secara rohani, saya mengatakan kita memiliki benteng rohani, kita memiliki tameng rohani, ya. Buktinya apa bahwa kita memiliki benteng? Kita kuat diserang, ya. Kita serang tidak hancur, tidak lemah, kita tetap kuat. Maka Mr. Tony mengatakan sehat itu kuat, sehat itu nikmat, ya. Jadi
tantangan hidup ini yang banyak sekali. Kalau sekarang ya, di tempat pekerjaan kita tidak tahu, dibilang bodoh, dibilang goblok dan sebagainya. Presiden saja dibilang goblok. Presiden dibilang goblok ya, menteri dibilang goblok ya. Ya. Tapi itulah memang itu kenyataannya demikian. Faktanya demikian. Kalau kita tidak memiliki tameng rohani, kita tidak memiliki kekuatan spiritual, maka kita gampang marah. Kalau saya no, kau mau katakan saya begini, saya tidak marah. Karena apa yang kau katakan belum tentu benar, ya, belum tentu benar. Sekarang ya kadang-kadang balas saja. Kalau kamu bodoh, kau lebih bodoh, gitu saja. Kalau kamu bolong, kamu lebih dungu, itu saja. Bisa dibalas kan dia. Apa yang diucapkan dikembalikan bisa saja, ya. Nah, itulah kehidupan dunia ini. Kita harus menjadi, saya mengatakan, pribadi yang strong ya. Kalau kita sudah strong, kita berarti sama juga kita memiliki benteng rohani. Tangan kita ya tidak usah kita memukul, kalau kita pukul kita tidak kena. Makanya dalam teori peperangan itu ya, nah, ofensif itu sebenarnya bentuk defensif. Menyerang itu adalah bentuk pertahanan ya. Seperti Israel dengan Iran, Iran dengan Israel, mereka menyerang duluan ya, karena itu bentuk pertahanan. Mengatakan menyerang itu adalah bentuk pertahanan, padahal berbeda menyerang, beda bertahan. Bertahan itu diam, memperkuat kekuatan supaya tidak diserang. Seperti Israel, dia memiliki Iron Dome ya, katanya yang bisa menghancurkan rudal-rudal yang meluncur ke Israel. Nah, itu namanya pertahanan. Ya, kita manusia sama juga. Kalau kita ingin hidup bahagia, ingin hidup sukses, kita ingin jalan terus ke arah hidup yang lebih baik, kita harus memang tahan terhadap segala rongrongan, tahan terhadap segala cacian. Karena kita bisa manusia, kalau memiliki cita-cita tinggi, kadang-kadang banyak halangan, banyak hinaan yang akan kita hadapi. Nah, kalau kita lemah, ya kita lemah, maka kita akan tidak bisa mencapai tujuan kita. Nah, makanya saya mengatakan kepada para pemirsa yang kebetulan ini malam hari, tolonglah kalau kita mau berusaha, kita memperkuat daya tahan rohani. Ya, Saryani. Jadi, nah ini caranya. Jadi caranya kalau ada 3 sebenarnya toh. Caranya adalah malam tidurlah jam 2 atau jam 3. Itu yang diperhatikan Mr. Tony. Caranya ya. Jadi kalau misalnya dari sore kita bisa tidur jam 10, cobalah tidur jam 2 atau jam 3. Nah, setelah kita tertidur, apa yang kita lihat? Kalau kita punya masalah ya. Nah, kalau jam 2, jam 3, ya jadi kita biasa tidur jam 10 atau jam 11 atau jam 12, cobalah tidur jam 2 atau jam 3 pagi. Nah, sesudah kita tidur, apa yang kita lihat? Biasanya dalam mimpi, kalau Mr. Tony, dalam mimpi itulah kita melihat tanda-tanda yang harus diterjemahkan. Saya harus berlaku bagaimana, masalah yang saya hadapi bagaimana, akan terlihat di situ. Ini pengalaman batin namanya ya. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang yang kuat secara rohani, diri menjadi kuat ya, diri yang sehat, maka itulah yang pertama ya. Yang kedua, diksi ya. Kita tetap harus berdiksi secara sopan, secara baiklah, jangan kita lah ikuti mereka. Kalau kita diserang dengan kata-kata kasar, kita tidak boleh ikuti, kita tidak boleh terpancing. Kita boleh diam, merenungkan diri, mungkin tidak usah bereaksi. Jadi itu membatasi diksi ya. Karena biasa orang diserang gitu menyerang. Kalau saya diserang, saya diam dulu. Saya diam saja ya. Artinya saya menunjukkan saya memiliki benteng rohani. Ya, yang kedua, berperilaku yang baik. Karena yang berperilaku yang baik itu kita juga akan mendapatkan kekuatan batin. Ya, biasanya orang-orang baik itu lebih kuat menahan sesuatu daripada orang-orang yang badannya lemah. Ya, ada 3 cara. Ya, yang keempat, jangan menyerang, tidak usah menyerang. Kalau kita diserang dengan kata-kata, tidak perlu dibalas dengan kata-kata. Itu pengalaman saya, ya. Karena berkali-kali kalau diserang saya diam. Ya, nah, saya kira itu saja. Saya berharap, saya berdoa agar supaya para pemirsa yang mengikuti Mr. Tony menjadi pribadi yang strong, ya, pribadi yang kuat, ya. Akhirnya sampai usia seperti Mr. Tony sudah 70 tahun, kelihatan wajahnya masih sekitar 50 atau 60 tahun, ya.
bukan sombong ya, tapi orang mengatakan, saya katanya ada yang mengatakan baru umur 60, ada yang mengatakan 45, terserah Anda ya. Itu karena saya orangnya sudah happy ya. Kalau istilahnya saya orang sudah selesai ya. Artinya saya sebenarnya sudah tidak perlu apa-apa. Istilah saya ya. Saya sudah ada di puncak Gunung Sukacita. Itu istilah saya. Jadi andaikan besok lusa ya. Terima kasih Apple yang sudah memberikan mawar. Terima kasih. Seandainya besok lusa ini Mr. Tony dipanggil Tuhan, saya sudah siap. Saya sudah merasa menjalankan tugas ya. Sudah saya menjalankan tugas di dunia ini ya, kurang lebih hasilnya cukup lumayan ya. Saya tidak mengatakan baik ya. 6 orang anak saya sudah mandiri semua, sudah berumah tangga, sudah memiliki anak, mereka sudah mandiri. Itulah kesyukuran bagi saya ya. Dan saya masih sehat, masih bisa beraktivitas. Makanya sekarang saya aktif di medsos, di Facebook, di TikTok, kemudian di TikTok lain ya, dan di YouTube, walaupun saya belum terkenal. Tapi saya usahakan pengalaman-pengalaman yang saya miliki ini akan saya sampaikan kepada para orang-orang yang masih muda, yang memerlukan pengalaman dan ilmu saya ya. Karena pengalaman batin itu nomor 1 ya. Kita mau sukses itu adalah nomor 1 ya. Saya dulu juga orang bodoh, orang tidak bisa ngomong, tapi saya belajar terus ya. Artinya dengan demikian saya ternyata eksis sampai umur 70 tahun. Saya masih bisa berpikir, masih bisa mengingat, saya bisa jalan kaki 2-3 jam. Karena saya mau dibilang begini, no, saya sudah tidak ngaruh ya. Itulah dikatakan orang sudah selesai ya. Tidak perlu lagi menyerang orang, diserang terserah ya. Kalau bisa sekarang menasihati, memberi contoh kepada orang lain bagaimana hidup ini sesungguhnya. Karena intinya begini, orang baik suka memberi ya, orang jahat suka mengambil. Hanya itu kan, sudah selesai. Maka dalam ajaran saya, orang baik itu kasih, mengasih, memberi, sedangkan orang jahat mengambil. Orang korupsi kan mengambil, pencuri mengambil ya, koruptor mengambil ya. Kemudian itu ustaz yang mencabuli santriwatinya, itu juga mengambil kehormatan. Sedangkan orang baik-baik memberi, bukan memberi masalah, tapi memberi kebaikan. Contohnya sedekah ya, itu jelas sedekah, membantu ya, memberi nasihat, menolong. Itulah. Jadi sebenarnya sederhana sekali. Hidup itu hanya kalau orang baik suka memberi hal-hal yang baik, orang jahat mengambil ya, mengambil dengan paksa, mengambil dengan tidak sopan, bahkan dengan mengambil dengan cara yang brutal, yaitu perampok dan begal. Itu saja sederhana kalau saya ya. Maka saya itu kalau menolong orang, saya tak tanggung-tanggung, tidak usah. Saya sejak di perantauan, saya selalu suka menolong orang. Motor saya baru, orang mau pakai saja. Rusak sudah selesai diperbaiki. Itu. Jadi saya suka menolong ya. Makanya anak-anak saya begitu selesai sekolah kerja, kawin, mandiri. Selesai sekolah kerja, mandiri. Begitulah. Jadi saya happy ya, begitulah ya. Anak saya nomor 4 hari Jumat akan pergi ke Jepang ya. Dia seorang pengusaha yang lumayan sukses ya, saya katakan sebagai bahan kebanggaan saya. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada para pemirsa ya. Saya minta maaf kalau ada kurang saya. Kalau Anda ingin jadi orang strong, pertama tadi syaratnya tidurlah ya. Jangan tidur sore hari, tidur jam 2, jam 3. Kita coba saja ya. Kalau kita pas ada masalah, kita coba. Walaupun ada masalah, kita coba ya. Tidur jam 2 atau jam 3 pagi ya, seperti sekarang ya. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat secara spiritual ya, kita dengan indera rohani. Kalau saya bisa tidur jam 2, jam 3, saya melihat sesuatu ya, tanda-tanda ya. Itu dulu waktu saya ada masalah. Sekarang kayaknya masalah masih ada ya, tapi saya coba, saya tidak melihat sesuatu. Tapi saya harus menerjemahkan, karena kalau kita tidur jam 2, jam 3 biasa ada sesuatu, tanda-tanda yang saya lihat harus saya terjemahkan ya. Dan yang kedua tadi, kita kita bertutur kata yang baik, yang pantah, yang sopan ya. Kemudian kita bertingkah laku yang baik, dan kemudian tidak usah menyerang ya. Nah, kita itu berarti kita akan memperkuat diri kita sendiri menjadi orang strong ya.
Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Tony ini berguna bagi para pemirsa, ya, berguna bagi para pemirsa, dan nanti bisa ikuti live saya untuk selanjutnya. Jadi terima kasih yang sudah bergabung, meluangkan waktu walaupun tidak Anda semua. Semoga Anda sekalian menjadi orang strong, ya. Orang-orang yang strong menjadi orang bertanggung jawab, menjadi dirinya menjadi sehat. Kalau dirinya sehat, maka kita bisa mengerti apa kepikiran itu negatif, kita mengatakan oh negatif jangan ikuti. Wah ini perasaan negatif jangan ikuti. Walaupun kita tahu, kita bisa mengenal, ya. Karena pemahamannya diri yang sehat ini adalah holistik. Jadi oh ini pikiran tidak benar, jangan ikuti. Oh ini nafsu yang tidak bagus, jangan diikuti. Ada nafsu yang ikuti kita mengerti kapan waktunya diselesaikan. Ya. Dan raga kita paling gampang, ya. Kita ingin menjadikan raga paling gampang kalau diri kita sudah sehat. Karena kita memiliki pemahaman yang bagus, memiliki kesadaran yang tinggi, dan memiliki kehendak yang kuat. Ya, hanya akulah yang memiliki kehendak, bukan pikiran. Pikiran tidak memiliki kehendak, ya. Perasaan tidak memiliki kehendak, kesadaran tidak memiliki kehendak. Hanya aku yang memiliki kehendak. Ya. Semoga berguna. Terima kasih yang sudah like, yang sudah memberikan saya bunga mawar. Kalau ada kurangnya saya minta maaf. Kalau ada lebihnya syukur. Ketemu lagi pada waktu yang sama. Puji Tuhan, amin. Mr. Tony mengucapkan terima kasih.